Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 9 saham CPO ya. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Getsco, kelima SIM, keenam SSMS, ketujuh LSIP, kedelapan Ali, dan terakhir PALM. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 700. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy ya, walaupun ada hari Senin itu jualan. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di TAPJI. Nilai warna merah ini lebih sedikit brokernya dan nilainya lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga CPO. Harga CPO ternyata turun ya, dan swing low-nya ini bisa nggak valid lagi karena telah membuat swing low barunya, dan ya ini ada indikasi pola dead cat bond turun naik. Jadi ya ini rawan juga nih untuk harga CPO ya, bisa lanjut terkoreksi ya karena udah naik memang tinggi. Dari Juni 2021 dia di harga 3.300 dan peaknya 7.275 all time high-nya ya. Dan sekarang terkoreksi ya, itu sangat wajar. Ya yang penting dia naik lagi. Ini bisa jadi juga konsolidasi untuk harga komoditasnya ya. Semoga konsolidasinya di area ini. Jadi aman tuh. Kalau dilihat dari TAPJI juga hampir sama dia pergerakannya sama harga CPO ya. Habis turun dia sempat naik menguji 750, gagal turun lagi. Tapi ini dia selalu bertahan nih di atas EMA 60-nya. EMA 60-nya masih melengkung ke atas, tapi EMA 20-nya sudah melengkung ke bawah ya. Jadi ada pertemuan sepertinya juga minggu depan TAPJI masih akan konsolidasi di range harga supportnya 700 dan resistennya 750 ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau tektokan ya, ini kesempatan beli aja di dekat support. Kalau dia dekat-dekat resisten, udah jualan. Nggak usah berharap dia ke 900 dulu. Kalau dilihat kondisi seperti ini, kalau saya lihat itu saham lagi konsolidasi seperti ini ya, saya belinya support, jual dari resisten. Biarpun dapat 5%, 3% ya nggak masalah buat saya. Yang penting portofolio bertumbuh. Kalau dia ternyata naik, ya udah biarin. Jadi seperti itu ya. Untuk TAPJI, kalau dilihat MACD-nya sangat tajam mengarah ke bawah dan sudah memotong perbatasan garis nol ini ya. Jadi masih rawan untuk bisa turun. Jadi kalaupun nekat beli itu cari profitnya tipis saja, 2-3% atau 5% udah jualan, karena dia bisa satu hari candle hijau, esokannya candle merah. Itu yang disayangkan kalau lagi kondisi seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk TAPJI. Kalau dilihat dari candle monthly-nya, monthly-nya juga kurang bagus ya, cuman nggak terlihat kalau di web poems. Kalau dilihat dari candle mingguan, dia membentuk candle bearish angle pink, dan kalau dilihat dari candle monthly-nya dia habis membentuk candle hammer terbalik ya. Ini menurut saya sangat rawan. Memang dia sudah all time high lagi bulan kemarin di 925. Jadi bulan ini kalau mau bagus ya dia harus naik ke atas 750 nih aja dulu. Kalau mau bagus tutupannya di atas 750. Tapi kalau dia terus turun, apalagi sampai jebol tuh 680, tutup di bawah 680, itu berpeluang ya bisa ke 600 lagi. Nah, jadi seperti itu. Untuk TAPJI, kalau yang trading cepat, swing trade ya harus punya trading plan ya, dan ya bisa di area support ya ini. Ya 700 nih area support. Nih dulunya kan neckline nih. Nah, 700. Sepertinya akan bertahan ya. Harusnya kalau memang market makernya mau masih diangkat ke atas, ya Senin atau Selasa harus rebound juga, walaupun tipis-tipis, yang penting rebound ya. Ya bisa aja naik sekitar 1-2% untuk TAPJI. Seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua, ada DSNG yang di hari Jumat ditutup juga terkoreksi 0,78% ke harga 635. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat itu net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Dari teknikal, DSNG sempat open gap up tapi kemudian turun ya. Jadi kemana arahnya? Ya kalau dia terus turun bisa aja ke 600 ini. Memang ada support minor di 630 ya. Sebelum ke 600 ya mungkin dia akan ada pantulan. Ini kan terlihat dia semenjak 22 Maret dia itu selalu bertahan di atas 630. Ya bisa jadi support minornya. Kalau mau bagus DSNG ya
Senin Selasa harus kembali ke atas 650 660 ini. Tapi apakah bisa beli di harga sekarang dengan kondisi seperti ini? Ya kalau Bapak Ibu mau beli, kalau cut loss-nya mepet, takutnya ada pantulan. Jadi kalau nekat beli dari sekarang ya harus siap cut loss di bawah 600. Di cut loss-nya ya sekitar hampir 6% ya. Bahkan 7% tuh kalau mau cut loss-nya di bawah 600. Jadi kalau mau lebih konfirmasi, tunggu aja DSNG ini kembali ke 650 baru beli buy on breakout. Bisa seperti itu juga trading plan-nya. Kalau ditarik tren dari bawah, apakah dia masih bisa turun? Bisa jadi juga. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ini, ya dia bisa ke 620 inilah, sampai kejauhan kalau saya lihat ke 580. Tapi sangat mungkin juga kalau 2-3 hari dia turun tajam ya bisa sampai itu. Kemungkinan besar ya kalau lanjut turun ya ini area demand, harusnya di sini. Nekat aja beli. Jadi menurut saya lebih ke wait and see lah. Kalau untuk DSNG memang kalau di kondisi di sini ya bisa juga profit. Bisa ada technical rebound, cuman resikonya yang dilihat ya. Jadi seperti itu, tapi tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Langsung saja ke saham ketiga, ada BPT yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,28% ke harga 79. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BPT masih ada distribusi ya. Tapi ada yang nampung nih, YU yang cukup besar, LS dan XA. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BPT belum kemana-mana ya. Jadi kalau mau beli ya beli-beli dekat support, jual-jual dekat resisten. Gitu aja terus. Apakah menarik untuk BPT? Menurut saya udah kurang menarik ya. Pokoknya belum di atas 84 belum menarik, dan lebih menarik lagi BPT itu kalau udah di atas 90-nya ini. Itu lebih menarik ya. Tapi titik aman pertama naik aja dulu dia ke 84 dan bertahan konsol di atas ini 84 sampai 92 ya aman. Terlihat dari MACD-nya juga mulai menyempit, sudah kurang mengarah ke bawah, ada potensi untuk melandai, dan juga saat dia konsolidasi volumenya kecil-kecil ya. Saat membuat candle merah volumenya kecil, membuat candle hijau volumenya besar. Ya kuncinya breakout 84, dan kalau mau beli ya di area 78, 76, 75 ini. Area support siapa tahu dibawa turun dulu 1-2 hari baru dia naik ya. Konsolidasi di area atas ini. Memang terlihat ini 79 ini ada support yang sering dipertahankan ya. Sempat jebol di hari Kamis, tapi hari Jumat dia naik lagi tuh ke atas 79. Apakah ini dijaga? Ya, kelihatan nih. Bahkan dari 3 minggu yang lalu, dari 16 Maret tuh, dia bertahan aja di 79 nih. Sepertinya ya dijaga ya. Kalau nekat beli di 79, siapa tahu dibawa naik ya bisa juga beli di 79, jualnya ya di sekitaran 83 84 nih. Kan lumayan juga tuh. 4 sampai 5 poin. Jadi seperti itu aja untuk BPT, masih konsolidasi, dan ya memang ada pola nantinya ini bisa cup and handle juga. Tahu pola ini bisa inverted head and shoulder. Tapi head sebelah sini lebih pendek ya, harusnya enggak. Kalau saya lihat lebih ke cup and handle. Yang penting BPT itu jangan turun dari 75, itu aja kuncinya. Jebol 75 nggak usah ke 70, cut loss saja dulu. Jadi seperti itu aja untuk BPT. Langsung saja ke saham keempat, ada Getsco yang hari Jumat ditutup menguat 2,94% ke harga 140. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Getsco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Getsco sempat rebound tapi kemudian koreksi lagi ya. Dan apakah ini pantulan sesaat? Bisa jadi juga ya. Dia itu memang jebol karena naik turunnya Getsco ini kan 10 poin. Dari 140 kalau turun 130. Sebelumnya kan 160 tuh. Ini 170, terus 60 gagal lewat ke 150. 150 coba rebound gagal 140. Ya seperti itu aja naik turunnya Getsco itu. Jadi kemana arahnya? Kondisi seperti ini ada pola cup and handle terbalik. Jadi rawan nih. Pokoknya neckline 130 itu harusnya dijaga oleh Getsco. Jangan sampai jebol. Jadi kalau ini terbentuk, ya menurut saya bisa kembali ke bawah 100. Sekitaran 80-75 lagi. Apakah ini akan terjadi? Belum pasti. Ini baru potensi.
Ya, konfirmasinya jebol 130 makin turun ya itu. Jadi kalau nekat beli di harga sekarang itu harus siap cut loss juga kalau dijebol 130. Jadi cut lossnya itu sekitar 5 bahkan 7% ya. Karena ini di area pertengahan, cut lossnya dalam sekitar 11% malah. Target profitnya 21% ya. Kalau Bapak Ibu mau seperti ini bisa juga ya. Yang penting itu money manajemennya. Misalnya beli 10% dari portofolio, belikan Getco. Jadi kalaupun cut loss 10% ya cuman 1% dari total portofolio. Dan kalaupun dapat 20% nantinya ya dapat 2%. Kan lumayan juga portofolio menumbuh 2% dari satu saham. Ya, yang itulah pentingnya money management. Memang kecil profitnya, tapi kan uang masih aman. Selamat daripada Bapak Ibu lamsam, resikonya juga tinggi, memang profitnya lebih tinggi. Tapi tergantung lagi ke masing-masing. Mana yang cocok lah strateginya, tapi memang harus money management ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ya udah, yang penting itu siap cut loss. Kalau nggak mau rugi waktu, itu aja kuncinya trading itu. Jadi seperti itu aja untuk Getco. Tapi kalau Getco ini bertahan di atas 130, bisa jadi ya dia konsolidasi malah hari ini. Ini malah kesempatan beli dekat support, dia naik bisa jual dekat-dekat resisten, lumayan tuh. Resisten terdekat aja 150. Kalau dari 130 ya dapat 10% lebih ya lumayan di Getco. Jadi seperti itu aja untuk Getco. Kalau dilihat dari candle monthly-nya ini koreksinya dengan volume lumayan besar ya. Tapi aman sih menurut saya. Yang penting ini dia nggak turun dari 130 120 inilah. Tapi kalau saya lihat ya 130 aja lah untuk Getco. Jadi seperti itu aja untuk Getco. Menarik diperhatikan, sepertinya ini momentumnya juga Getco akan lanjut ke atas ya. Ya harusnya bertahan Getco di atas 130. Langsung saja ke saham kelima, ada SIM yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,8% harga 496. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada terlihat distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM bagaimana kondisinya ya, dia masih konsolidasi juga, tapi sudah turun dari fraksi harga 500 ya. Kalau mau bagus ya Senin besok dia harus rebound lagi dan kembali ke 500. Biar ini valid pola cup and handle-nya. Ini dia sempat reject di 16 Maret, habis itu konsolidasi. Ya harusnya ini bertahan ya. Asalkan Senin nggak jebol tuh 490. Kalau dijebol nggak valid lagi, potensi arah ke 480 terdekat dan bisa ke 460. Konsolidasinya di bawah ini. Tapi kalau saya lihat, coba dari candle weekly-nya bearish deep angle pink. Kalau monthly-nya juga kurang bagus ya, karena ada doji di area resisten. Ini rawan juga nih. Kalau menurut saya SIM jebol 480 itu nggak valid lagi dan peluangnya besar ke 460. Jadi seperti itu aja untuk SIM. Apakah bisa spekulasi buy? Ya nekat aja. Kalau mau beli di 496 cuman dekat dengan resisten ya, cuman 4 poin ya, tinggal kalau close 4 poin juga atau 6 poin 1,5% udah jual aja. Kalau dia turun dari 490 bisa seperti itu ya, tapi nggak harus sama. Tapi kalau digambar ya ini juga ada bisa pola bullish penan ya. Kuncinya memang harus break nih 510 520 udah lanjut tuh ke 550. Ya besok Senin dia harus rebound dulu lah. Minim dia naik ke 500. Jadi seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham ke-6, ada SSMS yang di hari Jumat ditutup malah menguat 2,34% ke harga 1090. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS sempat turun, habis itu dia rebound ya, semoga aja bertahan di area neckline 1100 sampai 1090-nya ini. Dan dengan kondisi seperti ini ya Senin nggak boleh merah. Senin harus langsung lanjut rebound. Karena kenapa? Karena EMA 20-nya sudah melengkung ke bawah. Jadi kalau ternyata Senin dia kembali koreksi dan jebol tuh 1070 1060, itu nggak valid lagi dan pola dead cat bond dan melanjutkan penurunan. Targetnya ke 1000 lagi. Padahal udah bertahan di atas, konsolidasi di atas 1100 ya. Cuman nggak kuat kayaknya, udah turun. Ini juga dia udah membuat higher low di 1160.
ya, jadi rawan. Apakah bisa spek buy? Mending wait and see aja dulu untuk SSMS. Tapi kalaupun nekat, karena ini terlihat volume meningkat 2 hari ya, saat koreksi 3 hari volume kecil, ya nekat aja. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat, ya ini area support, tinggal cut loss saja di bawah 1070 ya, 1060 udah cut loss saja dulu daripada dibawa ke 1000 kan. Dari harga sekarang kalau cut loss di 1060 ya 3% aja, itu masih normal cut loss ya, gak masalah. Jadi seperti itu. Untuk SSMS langsung saja ke saham ke-7. Ada LSIP yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,35% ke harga 1410. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy, kalau diakumulasi selama seminggu ini juga net buy. 3 hari net sell tapi makin kecil. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi, beda tipis saja ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP setelah mantul dari 1300 dia gagal melewati 1500 dan turun lagi. Ya kalau ini jadi swing low-nya 1400, kalau bertahan ini lanjut. Jadi seperti ini pergerakannya. Tapi konfirmasi untuk dia kembali bisa downtrend 1350, 1340 ini. Kalau dia jebol ini ya udah berarti bisa kembali ke 1200 ya. Karena dia sudah membentuk higher low di 1450. Ya bisa seperti ini juga, bisa juga nanti ini pola bullish penan. Kuncinya itu ya ini neckline dan harus punya trading plan. Kalau nekat beli di harga sekarang ya harus siap cut loss kalau dijebol 1340. Itu aja, targetnya kemana? 1500. Kalau mau lebih aman, tunggu aja LSIP ini kalau nantinya berhasil breakout tuh kompim 1500. Karena itu resisten semenjak 2017, 4 tahun yang lalu ya. 5 tahun bahkan tuh kalau di break itu baru tuh lanjut uptrend. Dan ini ada pola ascending triangle, dan ya harusnya bisa lebih tinggi nih ya, minim 2000 bisa lah dia, 1800 lah sampai 2000 ya. Tunggu break gitu aja 1500. Kalau dari 1500 ke 1800 kita udah 20%, itu lumayan. Jadi seperti itu aja untuk LSIP, lebih ke wait and see. Tapi kalaupun nekat beli di harga sekarang, atur bagaimana strateginya karena ini di area pertengahan range sideway-nya. Seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham ke-8. Ada AALI yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,99% ke harga 12.300. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI setelah mencapai 13.000 dia minggu ini ya open gap up, tapi habis itu ditutup turun dan ini gagal lewat. Bahaya juga nih kalau AALI gagal lewat, nggak bisa kembali ke 12.500 Senin atau Selasa, ya peluangnya ke 11.500 lagi, dan bisa jadi dia masih konsolidasi dan gagal lagi lewat tuh 12.500. Ini gagal, sebelumnya dia sempat naik 2021 gagal udah 3 kali ya, turun dulu. Kuncinya jangan sampai sini. Kalau jebol ini ya udah berarti lanjut bisa downtrend ya. Jadi lebih ke wait and see aja dulu lah. Belinya tunggu dia tutup lagi di 12.500 atau tunggu sekalian di bawah. Atau kalau Bapak Ibu nekat juga nggak masalah ya. Yang penting punya trading plan kalau mau beli saham. Jadi seperti itu aja untuk AALI, lebih ke wait and see aja dulu. MACD-nya juga masih mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 makin dalam. Saat koreksi memang volume kecil ya. Tapi ini kan ada kondisi bisa dibilang juga kurang bagus ya sinyalnya. Ya kalau konfirmasinya hari Senin harus kembali rebound biar lebih menarik teknikal untuk AALI. Jadi seperti itu untuk AALI. Langsung saja ke saham terakhir, ada PALM yang hari Jumat ditutup menguat 3,94% ke harga 790. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di PALM. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PALM memang dia sempat breakout tuh pola bullish penannya dan mencapai 920 dan turun lagi. Dia sempat jebol 3 hari dan kembali naik. Dengan kondisi seperti ini apakah bagus? Lebih ke wait and see aja dulu ya. Kecuali dia bisa tutup di atas 800 baru tuh Bapak Ibu beli buy and breakout, tunggu dia di atas EMA 20-nya ini. Kalau beli di harga sekarang ini resikonya siapa tahu dia merah lagi malah turun. Ya karena 2 hari naik dengan volume kecil.
Jadi seperti itu aja untuk PALM, lebih ke wait and see aja dulu, lihat pergerakannya hari Senin Selasa ya. Kalau Senin dia bisa naik ke atas 800 ya itu mungkin bisa mulai diperhatikan karena dia berhasil breakout lagi dari trendline downtrendnya ini. Ini kan dia downtrend nih. Nah, kalau dia break udah bisa naik lagi. Jadi seperti itu dan bisa jadi ini nantinya swing low-nya. Kalau ini swing low ya harusnya Senin atau Selasa balik ke 800 minimal. Bahkan ya 840, 850 itu lebih bagus kalau dia bisa berhasil ke arah sana. Seperti itu untuk PHLM. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, cari profit cepat dalam hitungan menit, cuman juga resikonya harus disiplin cut loss. Kalau tertarik nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan paling penting titik entry dan exit saat beli saham scalping, dan juga ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.